Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang copywriting yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Sylvia Delia Putri dengan NIM akhir 229 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Putri Rahayu dengan NIM belakang 253. Saya Aruntika Aulia Mareta dengan NIM belakang 259. Latar belakang, copywriting adalah teknik penulisan yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu. Contohnya, jika ingin meningkatkan penjualan, dapat menggunakan copywriting untuk mengajak calon konsumen dengan menekan tombol beli. Copywriting terdiri dari dua kata. Yang pertama, copy yang berarti teks pemasaran, sedangkan writing merupakan kegiatan menulis. Copywriting adalah seni menulis yang dapat membuat audiens untuk mau mengikuti. Misalnya, calon konsumen dengan sukarela untuk membeli produk tanpa adanya rasa beban. Copywriting bersifat persuasif. Persuasif sendiri artinya adalah dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang mereka sukai. Berbeda dengan manipulatif, yang memaksa seseorang untuk membeli hal yang tidak disukai tersebut. Menurut Martin, dalam Saiful Aksin, ada 4 teknik dasar dalam copywriting. Yang pertama adalah storytelling. Teknik ini melibatkan gaya cerita yang menarik untuk menghubungkan audiens dengan produk. Copywriting membuat pesan lebih mudah diingat sehingga menciptakan keterikatan emosional dengan si audiens. Teknik yang kedua adalah content personality. Teknik ini mengacu pada cara merek menyampaikan informasi melalui kontennya. Setiap merek memiliki karakter yang unik dan menampilkan personality yang dapat membantu membangun identitasnya. Misal, merek yang santai akan menggunakan bahasa yang lebih kasual. Teknik yang ketiga, menampilkan followers pada media sosial. Teknik ini menggunakan testimoni dari pengguna atau followers agar dapat menambah kredibilitas perhatian audiens. Dengan menampilkan interaksi positif dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk tersebut. Lalu, teknik yang keempat yaitu menawarkan eksklusivitas atau keistimewaan. Teknik ini melibatkan penawaran secara khusus kepada audiens. Dengan menciptakan rasa keistimewaan, dapat mendorong audiens merasa istimewa dan terdorong untuk mengambil tindakan untuk membeli produk atau layanan tersebut. Jenis-jenis copywriting. Jadi, copywriting itu terdiri dari 2 jenis bagian. Yang pertama ada copywriting panjang dan copywriting pendek. Pada copywriting panjang, berisi banyak sekali keterangan detail mengenai sesuatu konten-konten yang disajikan dalam website, majalah online, e-book, artikel ilmiah, buku pedoman, dan majalah. Copywriting panjang merupakan beberapa konten yang termasuk kategori ini. Membuat konten-konten tersebut diperlukan waktu yang panjang dan kita tahu jika tulisan panjang calon konsumen kurang tertarik untuk membaca. Namun, copywriting panjang sangat bermanfaat jika ditargetkan untuk konsumen pembisnis, bukan konsumen perorangan. Seorang pembisnis membutuhkan keterangan detail karena mereka biasanya membutuhkan keterangan yang lebih detail. Selanjutnya ada copywriting pendek. Copyright ini biasanya meningkat secara pesat di era yang serba digital ini. Bisnis online sangat berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 melanda. Penggunaan copyright ini sering kita jumpai di e-commerce, iklan di media sosial, banner, poster, dan jenis online lainnya. Saat ini, pasar didominasi oleh generasi yang tidak bisa lebih sedikit pun dari smartphone. Di era yang serba digital ini, copyright pendek sangat diperlukan untuk iklan-iklan di media sosial, walaupun tulisan pendek tetapi menarik dan sesuai dengan target pasarnya. Cara menerapkan teknik dasar copywriting. Dengan cara teknik psychological triggers copywriting, kemampuan sebuah copy untuk memberikan sentuhan emosional kepada target konsumen agar melakukan tindakan sesuai dengan tujuan iklan. Misalnya, beli produk karena idol kita adalah brand ambasadornya, atau karena packagingnya lucu, dan lainnya.
Anda bisa menggunakan beberapa dorongan psikologis berikut ini dalam sebuah copy. Yang pertama ada curiosity, membangkitkan rasa penasaran kepada konsumen, misalnya memberikan teaser atau kisi-kisi launching produk terbaru. Dengan meningkatkan perasaan ini, konsumen akan terdorong untuk mencari tahu lebih besar sehingga kemungkinan melakukan tindakan jadi lebih besar juga. Yang kedua ada promise. Kopi yang kamu buat harus bisa membuat konsumen yakin atau percaya dengan kualitas produk yang dijual. Misalnya garansi 5 tahun, jaminan uang kembali, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada halo effect. Kalau kamu punya pengalaman positif terhadap suatu brand atau produk, kamu juga bisa menyukai produk lain dari brand tersebut. Ini biasa dilakukan dengan endorsement atau penggunaan brand ambassador. Citra positif dari public figure bisa mendorong followers untuk menggunakan produk atau jasa serupa. Misalnya, Skill Academy menggandeng Nicholas Saputra sebagai instruktur untuk kelas fotografi. Selain karena kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Nicholas Saputra, citra positif yang dimilikinya mendorong orang lain untuk semangat belajar fotografi. Strategi teknik dasar copywriting. Menurut Martin, strategi copywriting yang disarankan adalah dengan menggunakan formula AIDA. Formula AIDA merupakan akronim dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Pendekatan AIDA digunakan dalam pemasaran untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas tulisan atau konten, sehingga dapat menarik minat audiens dan mempengaruhi mereka setelah membaca atau melihat konten tersebut. Berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam formula AIDA. Yang pertama yaitu attention. Tahap pertama dalam formula AIDA adalah menarik perhatian pembaca atau audiens. Pesan harus dibuat dengan cara yang menarik agar orang tertarik untuk membaca atau mendengarkan lebih lanjut. Yang kedua yaitu desire. Tahap selanjutnya adalah membangun daya tarik atau keinginan pada produk atau penawaran tersebut. Di sini, pesan harus menggambarkan produk atau penawaran secara menggugah perasaan, sehingga orang merasa ingin memilikinya atau menggunakan layanannya. Ketiga yaitu interest. Setelah perhatian audiens berhasil didapatkan, langkah berikutnya adalah mempertahankan minat mereka. Ini dilakukan dengan menunjukkan manfaat, kelebihan, atau keunggulan produk atau penawaran yang dipasarkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat pembaca atau audiens merasa tertarik untuk mendengarkan atau membaca konten yang sudah dibuat. Tahap keempat yaitu action. Tahap terakhir dalam formula AIDA adalah mengajak pembaca atau audiens untuk mengambil tindakan. Pesan harus menyediakan informasi tentang tips atau tindakan yang harus diambil untuk mendapatkan produk atau pemanfaatan penawaran tersebut. Perbedaan karakter tujuan dari masing-masing jenis copywriting. Yang pertama yaitu marketing, manfaat produk. Dengan kata lain, untuk menarik serta meyakinkan konsumen supaya membeli produk di tempat Anda. Yang kedua yaitu direct response. Fungsi dari jenis penulisan satu ini adalah untuk mendapatkan respon langsung dari pelanggan. Selanjutnya yaitu yang ketiga SEO atau Search Engine Optimization, bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. SEO copywriting memiliki kaidah penulisan yang harus diikuti. Anda dapat menemukannya pada homepage Google dari jawaban pertanyaan dari keyword yang ditulis. Selain itu, penulisannya juga digunakan untuk landing page, kategori produk, dan deskripsi produk. Keempat yaitu technical. Untuk jenis satu ini menjelaskan mengenai kinerja suatu produk serta pelayanannya. Hasil penulisannya dapat ditemukan pada produk seperti teknologi, kecantikan, maupun kesehatan. Isi dari tulisan yang dibuat sangat detail dengan teknis yang mendalam. Dan yang terakhir yaitu brand. Brand writing adalah suatu teknik penulisan yang digunakan untuk menjelaskan identitas brand dan juga penyampaian citra. Umumnya bentuknya seperti tagline brand dan slogan. Untuk pemasangan brand kerap kali ditemukan pada bagian tentang kami di logo dan halaman. Selanjutnya, ada tantangan dalam copywriting. Salah satu tantangan dalam copywriting adalah pesan yang terlalu umum dan tidak spesifik.
Copywriting yang kurang fokus cenderung gagal menarik perhatian audiens. Oleh karena itu, copywriter perlu memastikan setiap pesan memiliki tujuan spesifik dengan kebutuhan target pasarnya. Selain itu, penggunaan jargon yang sulit untuk dipahami juga menjadi suatu kendala. Agar lebih efektif, copywriter harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana, agar audiens menerima makna dalam pesan dan isi dari si copywriter itu. Tantangan yang lainnya adalah kurangnya call to action atau CTA yang jelas. Hal ini menyebabkan audiens ragu untuk mengambil langkah selanjutnya. CTA yang ambigu atau tidak menarik dapat mengurangi kampanye pemasaran. Untuk mengatasi ini, perlu merancang CTA yang spesifik seperti daftar sekarang atau beli sekarang. Kesimpulannya yaitu copywriting adalah teknik penulisan persuasif untuk mengajak pembaca bertindak menggunakan teknik dasar seperti storytelling dan personality merek, serta strategi IDA untuk menarik perhatian, minat, keinginan, dan tindakan. Terdapat jenis copywriting panjang dan pendek dengan tujuan spesifik, seperti marketing, direct response, CEO, teknis, dan branding. Tantangan dalam copywriting termasuk pesan yang terlalu umum, jargon teknis, dan CTA yang kurang jelas yang dapat diatasi dengan riset audiens dan bahasa yang relevan. Skill utama yang dibutuhkan adalah kemampuan berbahasa, menulis, memahami psikologi masyarakat, dan mengikuti tren terkini. Jadi itulah beberapa materi yang kita sampaikan dalam tema copywriting. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu mulai masuk ke dunia online, ada satu teknik yang wajib kamu pelajari. Namanya adalah copywriting. Tapi sebenarnya copywriting itu apa sih? Apakah copywriting itu sama dengan copyright ya, atau hak cipta ya? Atau copywriting sama dengan fotokopi? Ataukah copywriting sama dengan copy paste? Akan kita bahas di video ini. Halo, balik lagi ke channel ini. Perkenalkan, nama saya Shaw Andreas dari Sosial Media Marketer.it. Tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita di awal, kita akan belajar tentang copywriting itu sebenarnya apa sih, dan kenapa di zaman sekarang ini copywriting begitu penting ya. Nah, agar teman-teman lebih dapat gambarannya, kita langsung masuk ke slide aja. Jadi copywriting ini sebenarnya apa sih? Nah, copywriting teman-teman, menurut definisi dari Wikipedia, copywriting itu sebenarnya adalah naskah iklan ya. Jadi naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah iklan yang dinamakan copywriter untuk disebarluaskan guna kepentingan komersial. Jadi copywriting ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, dan sudah sering kita lihat tidak hanya di media online, tapi di media offline juga. Seperti kalau teman-teman lihat di koran ya, di banner, baliho, lalu iklan televisi, itu mereka juga menggunakan copywriting. Walaupun ya kita memang lebih familiar mungkin ya dengan konten-konten di media sosial ya, lalu landing page, lalu email, itu juga menggunakan copywriting. Jadi bisa dibilang bahwa copywriting ini adalah sebuah skill untuk memengaruhi atau memersuasi pembaca lewat sebuah tulisan ya. Untuk tujuan apapun ya, entah kamu ingin orang itu berinteraksi dengan konten kamu, entah kamu ingin menaikkan konversi atau penjualan bisnis kamu, apapun itu, intinya copywriting tujuannya adalah membujuk atau mempersuasi orang lain untuk melakukan tindakan tertentu yang kita mau. Dan kenapa copywriting di zaman sekarang ini begitu penting? Ya, ada dua hal yang wajib teman-teman tahu. Yang pertama, teman-teman, ketika kamu ingin mempromosikan sesuatu, khususnya di media online, bukankah kamu menggunakan gambar dan tulisan? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa gambar, visual, desain itu memiliki faktor yang sangat penting. Kenapa? Karena ya orang melihat visual kan di media online kan. Lalu yang kedua, tulisan. Jadi tulisan ini adalah salah satu faktor yang tidak kalah penting. Kenapa? Karena cara kita berkomunikasi di media sosial ya, atau lewat media online itu dengan dua kan. Atau cara kita berkomunikasi di dunia ini ya dengan orang lain itu kan dengan dua cara ya, entah itu lisan ya langsung ngobrol atau lewat tulisan.
Dan tulisan ini ya kita lihat bahwa juga punya pengaruh penting kan. Kalau misalkan teman-teman ingin memasarkan bisnis teman-teman lewat media online. Lalu yang kedua, di media sosial kita nggak hanya bersaing dengan kompetitor aja, tapi kita juga bersaing dengan orang-orang yang mereka follow. Contoh nih, kalau misalkan saya adalah target pasar teman-teman, di mana saya follow akun Instagram teman-teman, dan otomatis saya nggak follow teman-teman aja. Saya follow kurang lebih 50 sampai 100 orang. Ya, itu artinya setiap harinya saya mungkin melihat 10 sampai 50 konten setiap hari. Nah, coba kamu di sini bayangkan, gimana caranya kamu bisa mendapatkan perhatian saya kalau misalkan saya melihat begitu banyaknya konten di media sosial. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan perhatian mereka adalah kita membuat judul ya, atau headline ya yang bisa disebutkan yang menarik. Nah, itu sebabnya kenapa kamu sering melihat banyak konten-konten ya di media online ini berunsur clickbait gitu kan. Jadi judulnya fantastis gitu ya, tapi isinya nggak relevan. Ya kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa begitu berharganya atensi di zaman sekarang. Jadi kita bisa lihat bahwa copywriting itu sangat-sangat penting ya. Lalu agar kamu lebih dapat gambarannya, ini saya kasih studi kasus singkat. Ya, coba kamu lihat di sini. Di mana ini sama-sama jualan rumah gitu kan. Tapi yang satu ini ya bannernya seperti ini aja. Rumah ini dijual tanpa prasyarat. Lalu yang kedua, beli rumah langsung dapat istri muda ya. Nah, kalau menurut teman-teman ini lebih menarik yang mana ya? Lebih menarik banner A atau banner B ya? Nanti silakan tulis di kolom komennya. Tapi setelah saya banyak membagikan hal ini ya, banyak yang setuju bahwa banner B lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena lebih menarik perhatian kan. Dan itu sesuatu yang baru yang jarang dikonsumsi orang. Jadi kita bisa lihat bahwa tulisan dan gambar itu punya pengaruh yang sangat-sangat besar ya. Nah, kenapa copywriting ini juga penting? Karena copywriting itu sebenarnya adalah jembatan, teman-teman. Jadi, cara kamu mengomunikasikan bisnis kamu, produk atau jasa kamu di media online dengan calon pembeli, ya kepada calon pembeli, itu kan ada batasannya. Dan batasan inilah yang kita sebut copywriting. Jadi, copywriting itu bisa dibilang adalah cara kamu mengomunikasikan produk atau jasa kamu, ya. Dan gimana cara menulis copywriting-nya, gitu kan? Sebuah copywriting itu sebenarnya ada anatominya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih, copywriting itu harus mulai nulis dari mana ya? Nah, teman-teman harus wajib paham anatomi copywriting ini dulu. Di mana anatomi copywriting ini terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama headline. Jadi headline ini saya analogikan sebagai manusia gitu ya. Headline adalah kepalanya, isi adalah badannya, call to action adalah kakinya. Jadi kalau kamu perhatikan, ya ini sebuah satuan yang utuh gitu kan, dan nggak bisa kita pecah-pecah gitu kan. Sebuah copywriting harus ada judul yang menarik, yang bisa menarik perhatian dalam 3-5 detik pertama, punya isi yang relevan dengan judulnya, pastikan isinya relevan teman-teman, karena kalau nggak relevan itu yang namanya clickbait ya, dan itu orang nggak suka dengan hal-hal seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada call to action-nya, ada ajakan bertindaknya. Orang itu harus ngapain setelah mereka melihat copywriting kamu? Apakah mereka harus like dan komen, ataukah mereka harus membagikan konten kamu, ataukah mereka harus klik link tertentu atau membeli sesuatu ya. Lalu muncul pertanyaan nih, setelah kita mengetahui ini gimana cara menulisnya gitu kan. Nah, terkait cara menulisnya ini akan saya bahas di video yang lain agar tidak terlalu panjang. Tapi intinya adalah setidaknya kamu di sini pun dapat gambarannya kan bahwa oh copywriting itu seperti itu. Dan kenapa copywriting ini penting? Lalu anatomi atau bagian-bagian dari copywriting seperti apa ya. Dan itu aja di video kali ini teman-teman. Pastikan kamu juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi seputar pemasaran di media sosial. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain. Halo Sobat UGM Channel. Sama-sama merupakan profesi menulis, ternyata kebanyakan orang masih bingung nih, apa ya bedanya copywriter dan content writer? Ini dia kamu harus tahu. Copywriter dan content writer, keduanya merupakan sosok di belakang proses produksi konten-konten digital. Namun, ketika kita dengar nih kedua istilah copywriter dan content writer, kita jadi bertanya-tanya, apa sih perbedaan copywriter dan content writer? Ternyata, perbedaan copywriter dan content writer dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan yang pertama, deskripsi pekerjaan atau job desk-nya. Yang kedua, bentuk tulisannya, dan yang ketiga, media publikasinya. Berdasarkan deskripsi pekerjaannya, copywriter cenderung menulis dan membuat konten yang bersifat komersial, yang mana harus bisa membangun suatu tindakan langsung atau direct action dari pembacanya.
Contohnya nih, seperti melakukan pembelian atau terlibat dengan campaign yang berkaitan dengan produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Nah, kalau content writer merupakan profesi menulis yang membuat konten tulisan atau artikel yang relevan sesuai isu yang diminta dari suatu perusahaan. Artikel yang dibuat juga nggak sembarangan loh. Artikel yang dibuat harus bersifat informatif, edukatif, dan juga engaging. Sedangkan secara bentuk tulisan, copywriter dan content writer juga berbeda loh. Copywriter memiliki bentuk tulisan yang pendek, di mana bentuk tulisan yang pendek mempunyai ciri khas seperti adanya headline, tagline, dan slogan. Seorang copywriter harus pintar memainkan kata-kata untuk menarik dan mempromosikan sebuah produk atau jasa kepada konsumen. Nah, berbeda dengan content writer, di mana bentuk tulisan content writer memiliki ciri khas yang panjang, detail, dan mengacu pada rumus 5W1H yang biasa digunakan dalam kaidah penulisan jurnalistik. Beberapa kemampuan seperti kreatif, berwawasan luas, serta kemampuan melakukan riset juga harus dimiliki oleh seorang content writer loh. Copywriter dan content writer juga memiliki perbedaan berdasarkan media publikasinya nih. Media publikasi yang biasanya digunakan copywriter, contohnya seperti billboard, poster, web banner, social media ads, social campaign, katalog produk, dan sejenisnya. Di mana pembaca ini hanya memiliki waktu yang singkat untuk membaca tulisan tersebut. Nah, kalau content writer mempublikasikan tulisannya melalui media yang bisa dibaca dalam waktu lama, lebih santai, atau bahkan bisa dibaca di lain waktu. Contohnya nih, seperti tulisan pada blog atau website. Oke, that's it. Thank you for listening the episode of Kamu Harus Tahu. Jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification supaya nggak ketinggalan tips-tips dan informasi menarik lainnya ya. See you!